Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tangisan dari Sudan dari kelaparan menuju harapan. Dengan saya, Alia Leonita sebagai presenter. Sumber utama yang digunakan ada artikel yang pertama yang diterbitkan di National Geographic Indonesia, penulis artikel sendiri yaitu Doni Fernando. Artikel kedua diterbitkan di jurnal Disasters dengan penulis utama yaitu Mahesh Patel yang saat itu bekerja dengan UNICEF. Mengapa Sudan? Karena pada tahun 1990-an di Sudan terjadi bencana kelaparan sehingga menyebabkan keterpurukan dari setiap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Apa yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi peristiwa kelaparan yang ada di Sudan? Dapat kita lihat pada gambar yang ada bahwa terlihat suasana atau kondisi yang ada di daerah Sudan sendiri itu sangat tandus atau sangat kering karena kondisi alam di daerah tersebut memang sangat mengalami kekeringan sehingga seringkali terjadi gagal panen karena kondisi tanah yang dimiliki di daerah tersebut sangat buruk. Jangankan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam atau panen, terlihat bahwa kondisi benar-benar tandus di mana tumbuhan atau pepohonan saja tidak terdapat di daerah tersebut. Penyebab yang kedua yaitu terjadinya perang saudara di Sudan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kelompok pemberontakan seperti SPLM atau Sudan People's Liberation Movement, di mana semakin memperburuk situasi kelaparan yang ada di Sudan. Akibat dari perang saudara yang terjadi tersebut juga, masyarakat yang ada di daerah Sudan terpaksa harus melakukan pengungsian, harus mengungsi di satu tempat tertentu untuk menghindari perang saudara yang dilakukan sehingga masyarakat di daerah tersebut sudah cukup sibuk untuk melakukan pengamanan terhadap diri mereka masing-masing sehingga mereka tidak sempat atau untuk melakukan pekerjaan rutinitas mereka sehari-hari khususnya bercocok tanam sehingga mereka tidak mendapatkan bahan makanan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang ada di dalam tubuh mereka karena mereka tidak melakukan pekerjaan dan sibuk untuk melakukan pengungsian di suatu tempat akibat perang saudara yang terjadi. Dan juga saat melakukan pengungsian, masyarakat Sudan mendapatkan bantuan berupa suplai makanan yang dipasok dari beberapa tempat tertentu memberikan bantuan kepada Sudan. Namun karena kelalaian oknum-oknum tertentu mengakibatkan suplai makanan tidak terjadi secara merata. Ada beberapa oknum yang melakukan korupsi terhadap suplai makanan atau bantuan makanan yang masuk sehingga bantuan tersebut tidak disebarkan secara merata kepada masyarakat yang mengungsi saat itu masyarakat yang ada di Sudan sehingga menyebabkan situasi atau bencana kelaparan krisis kelaparan yang ada di Sudan semakin buruk dengan adanya oknum-oknum yang memperparah situasi melakukan korupsi. Dari bencana kelaparan yang ada di Sudan tersebut, yang sudah dijelaskan, terlihat bahwa ternyata tokoh yang terlibat di dalamnya tidak lain merupakan orang-orang atau masyarakat yang ada di Sudan, yakni pemerintah dan kelompok yang melakukan pemberontakan. Selanjutnya kita dapat melihat pada gambar yang terlampir, terlihat ada seorang anak yang saat itu sedang menunduk dan di belakang anak tersebut ada seekor burung yang sedang berdiri di belakang anak tersebut dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar anak dan burung tersebut memang terlihat sangat memprihatinkan di mana sangat tandus dan bahkan rumput-rumput tersebut sudah sangat menguning memperlihatkan bahwa kondisi yang ada memang sangat parah yang terjadi di Sudan. Nah, foto tersebut diambil oleh Kevin Carter yang diambil pada tahun 1993.
Pertama kali dipublikasikan di The New York Times pada tanggal 26 Maret 1993 yang ternyata memenangkan Pulitzer Prize for Future Photography pada tahun 1994. Nah, penjelasan dari gambar yang diambil oleh Kevin Carter sendiri ternyata dilatar belakangi dari seorang anak yang tinggal di daerah Sudan yang pada saat itu memang sedang terjadi bencana kelaparan yang sangat memprihatinkan. Akibatnya anak tersebut tidak mendapatkan makanan yang cukup, bahkan anak tersebut sudah tidak makan selama berhari-hari, mengakibatkan kondisi tubuhnya yang terlihat sangat kurus atau memprihatinkan, sehingga anak tersebut terlihat lemas dan untuk bergerak saja sangat susah. Dan untuk burung yang ada di belakang tersebut itu merupakan seekor burung bangkai atau burung pemakan bangkai yang saat itu sedang menunggu anak tersebut dalam kondisi yang semakin buruk, dalam tanda kutip menunggu ajal anak tersebut datang untuk memangsa atau memakan bangkai dari anak tersebut. Memang terlihat sangat parah, bahkan burung pemakan bangkai saja benar-benar sudah menunjukkan bahwa kondisi yang dialami oleh anak tersebut sangat kritis akibat dari bencana kelaparan yang ada di Sudan. Nah, bagaimana reaksi publik secara internasional atau secara global terhadap bencana kelaparan, khususnya setelah melihat gambar yang ada atau yang dipublikasikan, yang diambil oleh Kevin Carter sendiri? Yang pertama yaitu emosi dan kepedulian yang ditunjukkan oleh masyarakat secara internasional. Masyarakat yang melihat gambar tersebut itu benar-benar tergerak hatinya, tersentuh dengan gambar yang ada. Karena gambar tersebut memang dilihat secara garis besar itu terlihat sangat memilukan, sangat memprihatinkan kondisi seorang anak yang benar-benar sudah terlihat hampir tidak bisa tertolong lagi karena kondisinya yang benar-benar sangat buruk, dan diperparah lagi dengan adanya burung pemakan bangkai yang sedang mengintai anak tersebut, menunggu kapan anak tersebut benar-benar sudah tidak bernyawa lagi untuk dimangsa oleh burung pemakan bangkai tersebut. Nah, dari emosi dan kepedulian masyarakat berbondong-bondong secara internasional atau global itu melakukan donasi dan aksi kemanusiaan terhadap daerah yang ada di Sudan, daerah yang mengalami bencana kelaparan. Nah, di samping itu ternyata gambar yang diambil oleh Kevin Carter sendiri mendapatkan penghargaan. Namun, tekanan yang diterima juga semakin bermunculan karena banyak masyarakat di dunia ini yang menganggap bahwa Kevin Carter tidak menunjukkan kepedulian terhadap anak yang ada di dalam gambar tersebut. Banyak yang mempertanyakan kenapa Kevin Carter hanya mengambil gambar tersebut namun tidak langsung menolong anak yang sedang dalam kondisi kritis. Nah, melalui gambar yang kita lihat bahwa terlihat benar-benar di situasi pengungsian yang ada di daerah Sudan yang mengalami bencana kelaparan sangat memprihatinkan, di mana kondisi orang-orang yang ada di situ itu sudah terlihat memilukan. Kondisi kelaparan benar-benar memperburuk kondisi tubuh dari masyarakat yang tinggal di daerah Sudan. Oleh karena itu, masyarakat secara mendunia atau internasional memberikan atau menunjukkan kepedulian terhadap daerah yang mengalami bencana tersebut dengan memberikan bantuan melalui Operation Lifeline Sudan, yang dimana mereka akan memberikan donasi bentuk rasa kepedulian mereka terhadap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Relevansinya seperti apa? Peristiwa yang terjadi di Sudan, peristiwa kelaparan tersebut saat ini mempengaruhi dunia, terutama dalam aspek sosial yang berdampak pada bantuan terhadap sesama. Moralitas atas dasar rasa kemanusiaan yang semakin dipupuk, khususnya melalui tragedi kelaparan di Sudan yang membuat orang-orang memiliki empati dan simpati satu sama lainnya.
Lantas, bagaimana signifikansi terhadap Indonesia dari bencana kelaparan yang terjadi di Sudan tersebut? Mungkin secara tidak langsung tidak memberikan signifikansi yang seperti bagaimana, tapi secara mungkin secara langsung tidak memberikan suatu signifikansi yang terlalu kelihatan, terlalu berdampak. Namun secara tidak langsung signifikansi terhadap Indonesia ada dua. Yang pertama yaitu kesadaran akan kemanusiaan. Tentunya kita sebagai manusia yang hidup secara sosial, kita memiliki hati nurani, itu bukan hanya masyarakat secara internasional tentunya akan tergerak hatinya, khususnya mungkin pada saat kondisi yang terjadi di Sudan, bencana kelaparan yang terjadi di Sudan, Indonesia tidak langsung memberikan bantuan, namun sejak tahun 2000-an Indonesia sudah mulai melakukan operasi untuk turut serta membantu dalam bencana-bencana yang terjadi di beberapa daerah atau negara tertentu. Nah, khususnya sampai pada saat ini ternyata Indonesia masih memberikan suplai bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami bencana atau krisis, dan ternyata saat ini pada Indonesia memberikan bantuan untuk Palestina dan Sudan sendiri, yang saat itu juga Sudan ternyata masih mengalami bencana kelaparan, krisis atau bencana. Nah, yang kedua yaitu refleksi ketahanan pangan nasional. Dari bencana kelaparan yang terjadi di beberapa tempat, khususnya yang paling menggemparkan dunia, bencana kelaparan yang terjadi di Sudan, ternyata Indonesia memiliki kesadaran untuk berefleksi terhadap ketahanan pangan, suplai makanan yang ada di dalam negara, sehingga Indonesia sangat memperhatikan produksi makanan yang ada di dalam negara ini untuk mempertahankan kondisi masyarakat yang tinggal di daerah Indonesia. Terlihat bahwa dari dalam koran yang pernah diterbitkan, terlihat bahwa pada saat Presiden Soeharto memerintah juga sudah mulai benar-benar memperhatikan kondisi negara Indonesia, khususnya dalam hal makanan, dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan suplai makanan agar tercukupi dengan baik. Nah, dari kejadian yang terjadi atau peristiwa yang telah kita simak, pesan-pesan yang ingin disampaikan yaitu konflik yang terjadi secara besar-besaran memang menimbulkan kesengsaraan dan kehancuran terhadap masa depan bangsa, karena dengan adanya konflik tersebut, apalagi yang terjadi secara besar-besaran, masyarakat akan semakin terpecah dan mengalami kesengsaraan. Nah, yang berikut yaitu pentingnya rasa kemanusiaan terhadap sesama dari setiap orang. Kemudian, generasi muda harus diajarkan sejak dini atau dididik untuk peduli terhadap sesama, saling memperhatikan dan saling membantu. Kemudian, dari sejarah kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak terpuruk pada kejadian yang serupa. Kita tidak perlu berlarut-larut terhadap sejarah yang mungkin memilukan, sejarah masa lalu yang mungkin sangat memprihatinkan. Tapi dari sejarah tersebut kita belajar, kita banyak berefleksi untuk semakin mengembangkan diri, kualitas diri kita dalam memaksimalkan upaya untuk membantu negara atau daerah kita sendiri agar tidak terperosok, tidak terjatuh ke dalam kesengsaraan yang sama pada masa lampau. Nah, demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.